Ya, banyak sekali ya. Kalau ada suara saya atau slide yang terputus ya, silakan diberitahu. Ya, saya mau cek dulu nih mahasiswanya ada yang ngantuk nggak, ada yang pakai baju kaos nggak ya, ada yang nggak aktif ya. Videonya oke, semua bagus-bagus kali ini ya, walaupun siang ya, Jumat sore Jumat ya, ya harusnya baca Al-Kahfi ya, atau berdoa ya, hari ini harus kuliah nggak apa-apa, ini juga ilmu bermanfaat ya. Kita berdoa dulu sebelumnya, saya lupa berdoa ya agar berkah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan as'aluka ilman thayyiban. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, berdoa masing-masing ya supaya waktu yang sempit ini bisa berkah ya. Oke, setiap tahun itu jika ada suara saya terputus atau slide tidak kelihatan langsung ya, jangan tunggu lama. Karena akan saya cepat-cepat ya. Setiap tahun itu ada sekitar 15 juta bayi lahir dengan preterm ya. Preterm itu apa? Kurang dari 37 minggu ya. Nah, jadi preterm birth complication menjadi ya, komplikasi dari kelahiran prematur ini menjadi penyebab kematian di antara anak-anak usia di bawah 5 tahun ya. Hampir 1 juta kematian dalam pada tahun 2015 ya. 1 juta kematian bayi anak di bawah usia 5 tahun itu disebabkan karena komplikasi preterm birth ya, memang bawaan dari lahir dia ya. Nah, jadi kita hati-hati ya. Nah, 3/4 dari kematian ini sebenarnya bisa dicegah ya. Bisa diberikan pencegahan dengan intervensi yang tidak terlalu mahal ya. Dari 184 negara ya, rata-ratanya itu rate-nya 5% sampai 8%. Nanti kita lihat Indonesia pada posisi apa ya. Indonesia kan selalu ranking kalau masalah ini. Nah, ya, kalian ini sebagai dokter umum ya, kalian nanti duduk di puskesmas ya, kan harus cepat mengidentifikasi yang merujuk segera ya. Karena kebanyakan sekarang puskesmas, ibu-ibu bidan ya sering tidak mau merujuk. Sifatnya kita selalu terapeutik, tidak pernah ya kurang care dengan masalah preventif. Karena pencegahan itu lebih baik dari pengobatan ya. Jadi kalau preventif bagaimana? Harusnya setiap ibu hamil di screening saat kencingnya, infeksi kencing, karena infeksi kencing bisa menyebabkan preterm birth, itu nggak dicek. Karena bisa mengurangi kapitasi pemasukan puskesmas. Tapi nanti kalau udah preterm birth, udah kontraksi-kontraksi baru dirujuk. Akhirnya bayinya dilahirin, udah preterm, 32 minggu, masuk ICU, NICU, biaya hidupnya 1 hari 100 juta, ya, terus disability, habis uang negara sampai 2 miliar untuk 1 anak, tapi outcome-nya nggak baik juga. Seumur hidup bayinya cerebral palsy, duduk di atas kursi cacat. Ya, itulah negeri kita. Masih belum berpikir ke preventif, ya, masih suka hal-hal yang sifatnya terapeutik walaupun sangat menghabiskan biaya ya. Makanya kalian harus paham arti ini, cost effective intervention, ya, harus paham. Ya, 1 juta anak mati setiap tahun dikarenakan komplikasi preterm birth ya, sangat banyak ya. Ternyata yang hidup pun mengalami disability, ya, termasuk gangguan belajar, gangguan melihat, gangguan mendengar ya. Ya, jadi secara umum memang prematurity ini menyebabkan kematian ya tertinggi pada anak usia 25 tahun akibat prematuritas ini ya. Nah ya, jadi tidak hanya di negara dengan low income setting ya, high income juga ya. Di low income setting ini setengah bayi yang lahir di bawah 32 minggu ya mengalami banyak hal ya, 2 minggu early ya, mati. Ya, justru banyak meninggal kalau di negara yang low income country ya. Karena kurang visible ya, tidak ada pelayanan yang cost efektif ya, tidak ada pemberian breastfeeding support ya, bukan tidak ada breastfeeding, tidak ada breast milk, tapi tidak ada support terhadap breastfeeding, basic care for infection, and breathing difficulty. Ya, bayangin aja negeri kita lagi low income setting ya. Walaupun kononnya negara kita sudah masuk negara maju ya, yang kononnya sudah punya jalan tol ya, pesawat jet, pesawat inilah, pesawat itu ya, tapi dalam kesehatan kita masih sangat rendah ya kualitasnya ya. Hampir sama seperti negara-negara Eropa. Nanti kalian kalau udah posting di rumah sakit kan bisa bayangkan. Mungkin di antara kalian ada yang pernah studi banding ke luar negeri,
ada mahasiswa 156 mahasiswa ini ada studi banding, ada ke luar negeri, pernah posting di rumah sakit luar negeri. Nah, nanti waktu kalian balik ke Indonesia baru kalian tahu ya, kayak betapa terkejutnya dengan fasilitas yang ada di negeri kita. Tidak ada rotan akar pun jadi. Begitulah ya, tapi ya beginilah negeri kita. Mungkin suatu saat kalau kalian ada jadi Menteri Kesehatan ataupun Presiden bisa membesarkan anggaran kesehatan sehingga fasilitas kesehatan kita itu lebih banyak dan lebih berkualitas ya. Terkesan kita menghabiskan uang banyak ya membeli alat-alat itu, tapi sebenarnya itulah yang namanya preventif yang cost efektif ya. Nah, jadi kalau kita lihat di kamar bersalin sangat sederhana, sama seperti 50 tahun yang lalu. Tempat tidur, ada CTG satu untuk pajangan ya, terus ada bidannya ya, tutupannya juga pakai kain bedung aja, nggak ada kain steril ya. Sangat percis kayak 50 tahun kalian dulu lihat ibu kalian mungkin ya, atau siapa saudara kalian kan di kamar bersalin kita dari Sabang sampai Merauke juga sama. Kecuali di rumah sakit ya, private ya, Gleneagles lah siapa itu ya, biasa mereka sudah standar internasional. Nah, begitulah negeri kita. No wonder akhirnya kita bisa lihat ya, banyak ya ini ya. Nah, banyak. Nah, kalau di low income setting justru banyak yang meninggal karena masalah kurang penghangatan, kurang support breastfeeding, tidak ada cost effective care ya. Kemudian tidak ada perawatan terhadap infeksi yang pada high income country banyak hidup. Tapi yang hidup jangan salah, kayak tadi kita bilang banyak disabilities ya. Jadi menjadi problem tidak hanya di negeri kita juga di luar negeri ya. Nah, middle income, oke, kita kan bukan low income country dong, kita middle income, oke, middle income country ada apa banyak kejadiannya? Causing increased burden of disability, meningkat yang pasien-pasien yang bayi-bayi yang selamat tapi dengan disability. Kenapa? Ya, karena suboptimal use teknologi. Teknologinya udah betul bayinya hidup tapi teknologinya kurang optimal sehingga kadang-kadang lebih banyak kecacatannya yang didapat ya, lebih baik mati sebenarnya bayi itu dibandingkan hidup dengan banyak kecacatannya. Nah, why preterm birth happen ya? Kenapa sih bisa terjadi ya? Banyak alasannya ya. Penyebab utamanya itu adalah spontaneous ya, datang sendiri ya, spontaneously, bukan diinjus oleh dokter. Ya, artinya ibunya memang datang udah tiba-tiba udah kontraksi dokter, bukan dikasih obat, bukan karena indikasi medis harus dilahirkan karena masalah kesehatan ibu dan janin, tidak. Karena memang dia memang datang kontraksinya sendiri ya. Ya. Some are due to the early induction of labor or cesarean birth ya, karena operasi, kemudian whether for medical or non-surgical reason ya. Nah, jadi hati-hati ketika kalian merencanakan operasi, kalian harus pastikan usia gestasinya. Jangan sampai kita membuat justru apa? Ya, justru kita buat ya, kita yang menyebabkan terjadinya persalinan preterm itu ya. Harusnya tidak, justru karena kita tenaga medis menyebabkan bayinya lahir prematur. Nah, jadi sekarang cesarean section itu dianjurkan di atas 39 minggu karena di bawah 39 minggu itu masih dianggap masih early term ya, term yang masih awal. Jadi full term itu di atas 39 minggu. Ya, common causes of preterm birth termasuk multiple pregnancy, kandungan kembar, infeksi, chronic condition ya seperti diabetes ya, hipertensi ya sering tidak teridentifikasi. Kayak pasien saya hari ini tuh dokter Ari yang jaga tuh, dia di screening, dia minta ke puskesmas segera dirujuk ke dokter obgyn di usia 12 minggu. Tapi bidannya nggak kasih. Nanti aja Bu. Nah, tiba-tiba di 28 minggu di screening lah gula darah sewaktu udah 312. Baru dirujuk. Bawa ke dokter obgyn, bayinya udah cacat. Ya, ventriculomegali. Kemudian HbA1c-nya 7,5%. No wonder dia mendapatkan kecacatan. Akhirnya ibunya menangis, dok gimana anak saya, apakah masih bisa selamat? Ya Bu, kecacatannya sudah terjadi sejak masa embrio karena gula darahnya tidak terkontrol dari awal sehingga dia menginduksi terjadi kongenital anomali. Nah, ini karena ibu mungkin tidak tahu kalau ibu ada diabetes, undiagnosed, tidak pernah tahu.
ya, padahal ibu itu gemuk, ya, berat badannya lebih dari 80 kilo, harusnya di screening dari awal. Begitulah negeri kita, ya. Makanya kita lebih, nah kalau sekarang dikirim ke dokter Oki cuma bisa buat apa? Cuma bisa kontrol gula, tapi kecacatan sudah tidak bisa diubah. Ya, lihat Indonesia. Ya, Indonesia dalam 1 tahun ada kasus 67.675.700, ya. Ya. 60% preterm birth justru terjadi di Afrika dan Asia Selatan, ya. Nah, tetapi ini memang sudah menjadi masalah global, bukan hanya Afrika dan Asia Selatan, seluruh dunia menjadi masalah preterm birth, ya. Nah, in the lower income country, on average 12% of babies are born too early, ya, 12%, compared with 9% in higher income country. Tetap lower income country is higher percentage compared the higher income country, ya. Indonesia look, ya. Nah, 10 country with the highest of preterm birth. You can see 10 country. Indonesia sejajar dengan negara-negara Afrika, Malawi, Komoros, Kongo, Zimbabwe, Ekuatoria, Mozambik, Gabon, Pakistan, Mauritania. Pakistan yang agak berlevel sedikit lah. Yang lain semua negara Gabon, Mozambik nggak pernah kita dengar, ya. Negara-negara ini kita sejajar dengan negara itu, bayangkan. Artinya memang pelayanan kita masih seperti Afrika. Dulu ya saya waktu spontan keluar dari mulut saya waktu saya adaptasi di Jakarta sana, ya. Bukan saya mau menjelekkan, bukan, tapi begitulah, ya. Jadi saya adaptasi, ya, adaptasi di Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo. Cipto itu the best hospital, ya. Mungkin semoga sekarang nggak seperti itu lagi. The best hospital, ya, sangat seluruh Indonesia, ya, referral, ya, sentral, ya. Semua kita ngirim ke sana, tapi nggak tahu mungkin rumah sakit kita yang besar-besar kan fokusnya ke jantung, ya, ke yang canggih-canggih. Kadang-kadang bagian obgyn ini nggak fokus lagi karena mungkin ada rumah sakit ibu anak atau ada rumah sakit harapan kita yang khusus ibu anak. Jadi mungkin Cipto lebih ke fokus ke onkologi apa-apa, ya. Kamar bersalinnya masih sangat tradisional, ya, CTG-nya juga satu. Terus lahirnya juga nggak pakai, ya. Terus saya spontan keluar mulut saya sama kepala perawatnya, ibu kok kita kayak di negeri Afrika gini yang melahirkannya spontan. Nggak tahu saya keluar kata-kata Afrika, ya. Jadi waktu saya masukkan ini, langsung nampak Indonesia sejajar dengan negara Afrika, bukan Afrika Selatan, ya, bukan Afrika Utara kayak Mesir, ya, kayak Aljazair, ya, enggak, kayak Syria, bukan Afrika Utara atau Afrika Selatan yang maju, Afrika Tengah tuh, yang banyak orang busung lapar, ya, yang banyak orang keringan mati, ya, itulah Indonesia di urutan 9, ya, di bawahnya Mauritania, ya. Jadi bayangkan, ya, nggak ada tetangga kita Vietnam kah, Thailand kah, Laos kah, di situ nggak ada. Filipina juga nggak ada, kita tok di situ. Nah, bayangkan, ya, misalkan bayangkan, ini dari 1000 kelahiran, ini ada datanya, ya, datanya saya ambil dari WHO. Jadi misalkan bayangkan, ketika kita melihat posisi negara kita, ya, ini the latest, ya, sama yang kayak ini referensinya nomor 2, mana, ya, mana tadi ini, nih, ya, nih, tahun berapa? 2012. Ya, jadi begitu mirisnya negeri kita gitu loh. Ketika kita mau bilang kita gaya-gayaannya, ternyata banyak sekali preterm birth di Indonesia. Kebanyakan yang sedih saya karena sistem kita yang membuat kita begitu. Lah dok, BPJS nggak bisa dok lebih dari 5 hari, ya udah lahirin aja, injus lahirin mati bayinya. Lost case, yang lost case, semua lost case. Ya, makanya Indonesia jadi yang begini. Lihat tetangganya, lihat Kongo, Komoros, Malawi, nggak pernah saya dengar di negara, ya. Tiba-tiba ada Indonesia di situ. Ya, artinya apa? Peran kita sebagai dokter ini belum nampak, ya, di kesehatan ibu dan anak. Wajar kalau kematian ibu dan anak itu sangat tinggi untuk Indonesia, itu 3.352 per 100.000 kelahiran. No wonder ketika saya di Indonesia ini benar-benar kematian itu sering terjadi, ya. Beda kalau di luar, kematian itu aduh jarang itu. Udah kematian jadi berita santer sampai ke Perdana Menteri naik, harus dipresentkan kenapa kok bisa mati.
Ya, tapi kita udah biasa-biasa saja ya. Tolong kalian sebagai dokter umum ke depannya ya, lebih care dengan kasus obstetrik. Ini lebih miris lagi, saya selalu kalau terima konsul dari rumah sakit lain yang ngomong bukan dokter umum, selalu bidan. Dok, izin dok, ada melapor satu pasien masuk dok, ya gimana dia pembukaannya? Bentar ya dok, saya kasih ke bidan. Nggak mau ngomong dia sama kita. Yang PT bidan, yang ukur TFU bidan. Lah, kalian ngapain bisa ngobatin apa? Batu, pilek, lambung, cacingan, itu aja dok. Kalau obstetrik kan nggak mau pegang dok, biar kasih bidan aja. Berarti kan lepaskan rezeki kalian. Sekarang lebih kaya bidan daripada dokter umum sekarang ya. Padahal kalau di luar negeri dokter umum itu udah kayak family medicine ya, lebih eksis dibandingkan dokter umum di Indonesia ya. Dokter umum Indonesia, ya sorry ya kalau ngomongnya agak gini-gini nanti kita minta maaf-maafan ya. Ya, kalau orang Indonesia pegang sertifikat ya, lulusan dokter umum bawa ke sini, daftar ke IGD rumah sakit Malahayati, daftar IGD rumah sakit Harapan Bunda, daftar IGD Prisnair, dibayar berapa? 80.000 per shift dokter. Lah, mendingan dia potong rumput rumah saya aja lah, 100.000 sekali potong rumput. Halaman depan, halaman belakang 200.000. Perbaiki AC, kotak-kotak udah 100.000. Ngapain capek-capek kan belajar 4 tahun ya? Cuma dibayar 80.000 per shift. Karena potensi kalian cuma bisa batuk pilek, ya cacingan, lambung. Orang farmasi juga bisa. Pergi ke apotek orang beli obat batuk udah bisa. Ya. Nah, oke ya, tolong ya kalau kalian nanti jadi dokter, saya nggak mau kalau ada mahasiswa ini, saya ingat ya, tiba-tiba kerja di rumah sakit, ada saya pula di situ kan, konsul dokter, siapa ini? Dokter siapa? Tamatan mana? Saya tanya. Usia, oke. Kalau gimana deh TFU-nya? Oke, coba pimpin persalinan dulu. Pecahkan amniotomi ya. Harusnya kalian lebih berkompetensi daripada bidan ya. 10 minggu posting di bagian obgyn ya. Terus kuliah obgyn bloknya berapa tuh? Blok 7, blok 12, blok 4 juga ada obgyn ya. Muntah udah dengan kasus obgyn. Tapi ketika jadi dokter, bidan aja. Harusnya tuh kalau kalian praktek dokter umum ya, kalian tulis di situ menerima persalinan normal, ya, menerima pemisahan IVA, kemudian apa? Menerima USG. Kalau kalian punya sertifikat USG kan bisa. Sekarang bidan yang buat USG ya. Ya, kalian merasa inferior. Jadi sekarang bidan lebih kaya daripada dokter umum, ya. Karena mental dokter umum batuk, pilek, lambung, cacingan. Oke, sekarang kita definition ya. Definition adalah preterm birth itu jika lahir sebelum 37 minggu ya, atau 259 hari. Batas bawahnya berapa dok? Ada yang bilang 24. Ada yang berapa rekomendasi, ada yang 20 minggu. Ada WHO yang terbaru di bawah 28 minggu dianggap cut off point for viability. Karena kalau dia masih belum viable, maka kita anggap keguguran miscarriage, bukan preterm birth. Nah, kalau WHO 28, karena WHO dia kan mengcover seluruh dunia, termasuk negara Afrika kayak kita yang masuk juga salah satu negara yang kececer ya, hampir sama kayak Afrika. Ya, kita 26 minggu aja nggak bisa hidup. Tapi di Inggris 23 minggu itu bisa hidup di Inggris. Maka mereka cut off point-nya preterm birth itu 24 sampai 37. Di bawah 24 baru mereka bilang di bawah 23 baru mereka bilang miscarriage, keguguran. Nah, kita mau ambil yang mana? Kalau saya kayaknya kalau rumah sakit kita di Indonesia rata-rata 28 itu masih banyak yang meninggal ya. Kayaknya 28 masih lumayan masih. Nah, 28 masih ada yang hidup kalau negeri kita ya. Berarti kita pakai 28 ya. Nih, late preterm 34 sampai 36, moderate preterm 32 sampai 34. Ini dihafal ya. Peri-preterm 28 sampai 32. Ini ya yang kita agak takut di sini sama yang di bawah 28. Ini. Ya, kalau ini biasanya sudah viable, ya udah 2 kilo lebih ya. Nah, kalau ini di daerah abu-abu ini kita agak khawatir ya. Very preterm and extremely preterm 28 sampai 32 sama di bawah 28. Ya. Nah,
Penyebab klasifikasi. Ntar ya, azan deh. Kamu sholat dulu. Yuk, silakan sholat aja dulu, silakan. Nanti kita join lagi ya, bisa ya? Bisa, dokter. Kalian ada kegiatan lagi setelah jam 4? Tidak ada, dokter. Oke, udah ya, sampai jam itu aja. Sampai jam 5 ya, insya Allah ya, nggak lama ya. Kita sholat dulu lah ya, karena kita berhenti pun kita sholat juga kan, tungguin azan kan. Sekalian udah wudhu aja terus kan, jadi waktu azan kita udah selesai azan, kita tinggal sholat. Ya, skor waktunya 7 menit ya, sholat dulu.